Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali ala Muhammad. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idzan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa akhiru ayat, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanallah ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian hingga detik ini. Salam dan salawat kita haturkan dan kirimkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta anak, keluarga, keturunan, para sahabat-sahabatnya dan juga para pengikut-pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua dalam Masjid Ar-Rahman ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita berbicara hari Jumat, berarti kita berbicara tingkat keimanan kita kepada Allah. Kalau kita berbicara hidup, berarti kita akan berbicara mati. Pasti. Tidak ada cerita bilang tidak yang dibilang mati. Semua yang hidup pasti mati. Semua mau surga. Semua mau. Kalau mau berangkat duluan maki padang. Tentu kita tidak mau berangkat duluan kan? Ayat yang saya pembuka tadi itu ayat yang dipesankan Nabi. Ketika ayat itu turun, Nabi begitu terdiam dan tidak bisa berkomentar banyak sehingga mukanya berubah air muka. Bertanyalah sahabat, ada apa gerangan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, banyak di antara umatku yang meninggal, yang dipanggil oleh Allah, tetapi mereka melepaskan tali Allah. Mereka tidak mati dalam keadaan Islam, mereka tidak mati dalam keadaan Muslim, apalagi dalam keadaan mukmin. Bertanyalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apakah karena umatmu itu ya Rasulullah tidak tahu Al-Quran? Tahu. Bahkan di antara umatku nanti di akhir zaman, mereka banyak penghafal Quran. Atau mungkin mereka tidak mengerti sehingga mereka tidak baca hadis. Justru banyak perawi hadis. Bahkan ahli-ahli hadis pun akan bermunculan pada masa akhir zaman. Apa tanda paling nyata di akhir zaman ya Rasulullah? Selain tanda yang sudah engkau sebutkan, yang pernah Nabi sebutkan kan, laki-laki berubah jadi perempuan, ini anak-anak durhaka sama ibu bapak. Yang paling kelihatan sekali adalah ketika kotaku Mekah Madinah sudah dilanda banjir, sudah hujan es 2 tahun yang lalu. Banjir kita tahu kemarin hari Jumat habis-habisan Mekah Madinah. Saya ngeri, saya melihat, untung saya tidak bawa umrah. Padahal sudah ada yang ajak saya mau bawa umrah di bulan Desember ini. Tapi saya menolak karena melihat situasi Makassar kacau balau. Ternyata Mekah habis-habisan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tanda yang bagaimana sih lagi yang kita mau tunggu, Pak? Itu ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, takutlah kamu cepat-cepat, bertobatlah kau cepat-cepat, dan jangan kau lepas tali Allah. Jangan kau mati selain mati dalam keadaan muslim.
Ayat kedua saya baca wal asri, kita sudah tahu. Saya Pak sejak SD sudah disuruh hafal sama guruku setiap mau pulang baca wal asri, masuk baca Al-Fatihah. Kita juga barangkali sama wal asri. Apa sih artinya? Wal asri, demi waktu. Allah bersumpah kalau waktu itu. Kata ulama, waktu yang menggilas kita. Kata orang syair penyair dari Arab mengatakan, waktu itu bagaikan pedang. Salah sedikit kita ditebas oleh waktu. Kita tidak tahu, wih cepatnya waktu. Saya tadi di rumah masih jam 10. Saya duduk-duduk masih cerita, tiba-tiba alarmku bunyi. Allahu Akbar. Jam 10 encik dengoyo. Saya harus ceramah dan harus jam 11 saya tiba di sini. Paling cepat saya harus ada dan paling lambat 10.15. Alhamdulillah saya sudah sampai. Itu kenapa? Karena saya menghargai waktu, saya takut. Apalagi Jumat. Jumat itu hari rayanya kita, Pak, orang Islam. Hari rayanya, hari besar. Hari di mana kita akan bangga menikmati Jumat itu. Coba kita bayangkan, Pak, kalau kita antri. Mau kita antri dengan jutaan manusia. Ketika itu kita bertanya di padang mahsyar. Wih, lama aku saya ini dipanggil, kenapa begini? Jawab malaikat. Dulu kalau ada mitarhim, apalagi azan, kau belum mau masuk masjid. Dulu hidupmu di dunia, kau pandang enteng, kau main-maini waktu. Ketika azan Jumat, kau tidak mau masuk cepat. Kau tidak mau duduk saf-saf depan. Kau tidak mau, kau bikin suka-suka. Ustaz, jangan pakai anu. Al-Quran yang bilang, kul hal na'biukum bi'aksarina a'mal. Katakan Muhammad, mau aku tunjukkan orang-orang yang sia-sia amalnya. Sia-sia, Pak, yang sia-sia ini, Pak. Termasuk di dalamnya ayat apa bunyinya? Wal asri. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Apakah kita yang ada di masjid ini merugi? Kita lihat dulu Jumat ya, kita lihat Jumat. Kata Nabi Adam, Nabi Adam ini, saya bikin dosa cuma satu, makan buah uldi. Diusir dari surga. Umatmu Muhammad, ketika berjumpa di Isra Mi'raj, dia bilang, umatmu Muhammad nanti dosanya paling banyak. Apalagi umat akhir zaman. Dosanya banyak sekali. Mau surga. Doanya, ya Allah kasih ke surga. Tidak seimbang dosamu dengan perbuatanmu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Apakah kita orang yang merugi? Kata Al-Quran. Ayat tadi yang saya baca Al-Kahfi, kul hal nu'nabikum bi ahsanina a'mal alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itu Muhammad, umatmu, menganggap perbuatannya di dunia benar dan mereka saling benar membenarkan. Contoh kedua, kenapa sih di bulan Desember selalu begini situasi? Kenapa sih di bulan Desember ini selalu saja musibah banyak sekali? Kenapa? Sebagai seorang muslim, kita semestinya yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berpikir pakai otakmu. Analisa apa yang terjadi antara langit dan bumi. Mestinya kita begitu, Pak. Kenapa? Di Al-Quran sudah terjawab. Gunung-gunung, lautan, semua marah kepada umat manusia. Kenapa? Dia marah karena umat manusia mau memperduakan Tuhan. Dia mengatakan Allah itu punya anak dan mereka yang marah. Makanya musibah besar-besar terjadi. Bahkan barang siapa di antara kita yang ada di masjid sini tidak mau mengucapkan itu, berarti kita dianggap intoleran. Dianggap kita itu bukan orang Pancasila, bukan orang Indonesia. Enak aja lu. Pertanyaan muncul, apakah Nabi Muhammad Nabi yang kurang toleran? Apakah Nabi Muhammad bukankah contoh yang terbaik? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukankah dia contoh yang baik kata Allah? Kau mengaku umatnya, tapi kau tidak mau jadikan dia contoh. Apa kita bikin? Pak, pernah saya hadiri Pak di Takalar, ada orang mau meninggal. Orang ahli masjid, orang rajin masuk masjid. Tasakok-sakok 2 bulan. Berapa yang ustadz dipanggil? Saya datang, saya lihat, saya cuma tanya satu. Tabe, berapa bulan ini? Dia bilang 2 bulan. Tabe, kalau melihat beliau ini baik orangnya ya? Baik Pak. Melihat orangnya ini orang mampu Pak ya? Oh iya Pak.
Di sini Pak terkenal dia Pak orang kaya, orang bagus. Oh, kalau melihat kelakuannya ini barangkali kalau Desember ini beliau suka belikan apa hadiah-hadiah orang-orang. Oh iya Pak, iya Pak. Dia berikan hadiah Pak. Anak-anak diberi petasan, diberi trompet. Dia beli Pak trompet-trompet yang tidak laku dibeli. Dia kasih orang metiup trompet. Pak, satu malam Bapak pindah agama. Satu malam Bapak pindah Yahudi, Majusi, Nasrani. Satu malam habis amalnya Bapak. Bapak sudah jadi kafir, jadi murtad. Nauzubillah. Hanya gara-gara buar. Bapak beli, Bapak bakar. Pindah agama Pak, seketika. Nabi sudah tidak pernah. Nah, mana yang duluan? Agama Nasrani atau Nabi? Nasrani lahir tahun 300 Masehi. Nabi lahir tahun 571. Berarti dia duluan. Hampir tiap tahun Nabi diminta hanya mengucapkan selamat titik-titik. Nabi tidak pernah mau ucap. 23 tahun Nabi digandang-gandang. Ayo ucap satu kali mau. Raja Heraklius dari Spanyol sana menyatakan apa? Muhammad, saya punya rakyat, saya akan persilahkan mereka merayakan Idul Adha, Idul Fitri dan hari-hari Islam. Tapi kau ucapkan dulu selamat sama saya pada tanggal 25 Desember dan akhir tahun. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, itu orang kafir jangan kau percaya. La a'budu ma ta'budun. Tidak, belum tentu yang kau berbuat dia akan berbuat, dan belum tentu yang dia buat akan kau buat. Tidak akan. Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu jelas. Tidak ada bisa, tidak bisa Muhammad. Dan mereka akan memperdaya kamu, mereka akan minta kamu. Yang lucunya kita ini Islam Pak, toleran Pak. Saya mau bikin, saya mau bakar, saya mau ini. Itu gaya-gaya orang apa Pak? Yahudi, Nasrani, Majusi. Kita mau ambil dalam satu malam, sebentar malam ini. Atau besok malam kita bikin. Petasan gini Ustaz. Yang bikin bunyi-bunyi petasan siapa Pak? Orang apa Pak? Baca kita dulu sejarah Pak. Jangan sampai kita punya iman berubah Pak. Susah itu Pak, iman dipegang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang teguh tali Allah. Yang mana tali Allah? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain engkau. Kenapa kau sebut yang lain? Kenapa kau bikin perbuatannya mereka? Tolong dipahami Pak pesan Nabi ini. Jangan main-main Pak. Ini iman Pak. Iman. Dan kenyataan itu orang tersiksa gara-gara apa? Dia memanfaatkan salah kekayaannya. Pak, 50 kali loh Pak pergi haji hampir tiap tahun. Hasilnya tidak dilihat sama Allah. Kul hal nunabiyukum biahsarina amala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yubsiduna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihim fabitat a'malu yaumal qiyamati wazna. Mereka itu ingkar kepadaku, mereka kafir kepadaku, mereka mempermainkan aku, liqa'ihim fabitat a'malu yaumal qiyamati wazna. Mereka pikir mereka akan hidup seterusnya. Nanti mereka berhadapan dengan saya, Allah Tuhanmu, aku lempar amalan-amalan mereka. Aku tidak peduli. Dan mereka tempatnya di mana? Jazaa'um zalika jazaa'um jahannam bima kafaru. Mereka akan kekal di dalam neraka jahannam. Nauzubillah Pak. Apa kita bawa Pak? Apa kita bawa? Apa kita mau? Rubah cepat Pak. Ini Jumat. Mudah-mudahan ada maghfirahnya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah di Jumat ini. Kenapa? Nabi Nuh alaihissalam ajak anak istrinya ikut ajarannya Islam. Tidak bisa. Itu Nabi Nuh. Apalagi saya cuma mubalik. Hanya kasih tahu kita. Kalau bukan hidayahnya Allah, tidak bisa Pak. Sama dengan sekarang saya bilang, jangkit sandar di tembok kalau hari Jumat. Cepat-cepat kita masuk hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu yang diundang orang beriman. Siapa yang sandar di tembok berarti dia mengikuti ajaran syaitan iblis. Iblis bilang apa? Kusuruh anak buahku semua, coret sebuah tembok dengan lem, supaya umat Muhammad akan menempel di tembok dan mereka akan hilang konsentrasi untuk dengar khutbah Jumat. Khutbah Jumat iringan daripada sholat Jumat. Hati-hati Pak, jangan pandang enteng Pak.
Jangan pandang enteng. Kenapa? Ini rumah Allah. Apalagi pesan Nabi. Usahakan di hari Jumat kau banyak membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa satu ayat kau baca. Kenapa? Karena Al-Quran itulah yang akan menemani kamu. Ya, Imam Syafi'i punya murid itu pernah sudah meninggal. Imam Syafi'i rindu ingin ketemu. Dia ketemu. Dalam mimpinya dia ketemu. Mimpi antara sadar dan tidak dia ketemu. Namanya orang alim ketemu. Dia tanya, "Ya Ahmad, bagaimana kamu?" Setelah Ahmad jelaskan, Ahmad bilang, "Ada saya itu heran. Pada waktu saya mau dicabut roh nyawaku, saya melihat ada seorang pemuda tampan yang ada di samping kakiku, tiba-tiba dia pindah ke dekat kepalaku. Dia tersenyum kepadaku. Saya bertanya, siapa engkau? Tapi semua yang ada di samping sini tidak ada yang mendengar siapa dia. Ketika saya sudah masuk dalam kubur, tiba-tiba dia muncul. Alarmku bunyi 15 menit. Saya tambah sedikit. Dia muncul dalam kubur. Saya tanya, siapa kau? Kenapa kau ikut saya? Saya ini di mana sebenarnya? Kau sudah dikubur, kau sudah meninggal. Siapa kau? Saya lah Quran, teman sejatimu. Jadi teman sejati kita itu bukan istri, bukan anak, bukan bapak, ibu, bukan. Teman sejati kita itu Quran. Quran, Pak. Siapa kamu? Saya, teman sejatimu yang selalu kau pegang, selalu kau cium, selalu kau taruh letakkan. Kita sekarang mau letakkan di dada. Kita mau cium, berat. Kita taruh di lantai, na'udzubillah. Padahal ini Al-Quran, Pak. Ini di samping Allah. Siapa yang mengagungkan Allah, dia diagungkan oleh Allah. Inna wal Quranul Karim. Ini kitab yang agung, kitab yang mulia. Kita main-main, Pak. Hari Jumat buka, Pak. Walaupun cuma cium, walaupun cuma bismillahirrahmanirrahim. Buka, Pak. Ini teman kita, Pak. Dia yang temani kita waktu kita mau dicabut. Dia yang temani kita waktu mengusir malaikat mungkar wa nakir. Dia yang temani kita, Pak, waktu timbangan. Dia yang temani kita, Pak, waktu menyeberang siratal mustaqim. Kenapa kita tidak mau ambil? Ini Jumat, Pak. Saya terangkan sama kita. Mudah-mudahan kita dapat hidayah semua. Dan yang terakhir pesan Nabi kepada kita semua. Jangan pernah kau tinggalkan Jumat itu dengan sedekah. Sedekah yang paling afdal itu di hari Jumat adalah di masjid. Karena masjid rumah Allah. Dan kalau saya jelaskan akan panjang, dialog antara Allah dengan para malaikat tentang hari Jumat, itu masalah sedekah. Anda akan kaget dengan saya kasih lihat bukti-bukti. Dan insya Allah ada kesempatan lain kali di Masjid Ar-Rahman ini akan saya kupas itu apa yang dimaksud dengan kematian dan sedekah. Barakallahu al-azim li wa lakum wa nafa'ni wa min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tila inna was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat saya tambahkan satu lagi. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, kapan Allah dan malaikatnya bersalawat kepadamu?" Nabi menjawab, setiap hari. Kapan yang paling banyak? Di hari Jumat. Di hari Jumat paling banyak. Nah, barang siapa di antara umatku bersalawat kepadaku, bagaikan dua jari denganku. Pak, semua amal kita akan dihisap, akan dihitung, kecuali salawat. Tidak bisa diambil salawat. Saya tabrak tadi orang misalnya tadi waktu saya masuk, saya tidak minta maaf. Di nanti yaumil masyar ditimbang, bisa-bisa orang itu minta, ya Allah, wa man ya'mal misqala dzarratin. Itu ustaz itu kejili-jili datang di incek dan ngoyo Masjid Ar-Rahman, singgul kak tidak minta maaf. Saya minta semua dosaku pindah ke ustaz itu punya dosa, punya amal pindah ke saya. Allah kasih pindah. Saya terjun bebas masuk ke neraka. Kenapa? Gara-gara saya tidak mau minta maaf. Gara-gara apa? Amal saya bisa diambil orang. Anda juga semua begitu, Pak. Makanya kita disuruh jabat tangan, makanya kita disuruh silaturahmi supaya saling memaafkan. Dan yang paling utama di hari Jumat, supaya amal kita tambah banyak, kita banyak membaca salawat, mendekatkan diri kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'afwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa idza yanfa'ani fashai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim li wa lakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ma tasna'un. Aqimus salah.